Warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon izin untuk membersamai Bapak Ibu hari ini karena yang sedianya Teh Lia itu ternyata masih dalam perjalanan OTW dari Cigarut, dari apa tadi Garut ya, dari Garut. Eh, Semoga hari ini Bapak Ibu sehat semuanya ya. Pak Darmawan terima kasih banyak. Apa kabar Pak? Sehat ya? sehat, alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ini dari Aceh, Sumatera ya? Dari dari Aceh Aceh. saya Bu, dari Aceh. Dari Aceh, Masya Allah. Aceh hujan nggak Pak? Enggak Bu, enggak panas ini, cuaca lagi panas. Lagi panas ya. Lagi panas ya. Oke. Ada Kak Kak Osvi jadi Rina. Rina tapi Kak Osvi, apa kabar? Halo Teh, kabar baik. Kabar baik. Lama tak berjumpa kita ya. Sudah hadir juga Terina. Terina selamat atas gelar S2-nya hari ini sudah kemarin ya Februari sudah magister. Alhamdulillah. Makasih, semoga Kabil kasih nyusul. Doain. Kita seangkatan ya Kak Alvita, kuliahnya. Oh, sangkatan sama Kak Oswi juga. Iya, barengan sama Semangat Dokter Tirta, aku ingetnya. para pejuang S2 semangat. Terina Ibu-ibu. kalau di saya tuh dipaketinnya memang jadi baru boleh tugas akhir tuh di semester 4. Semester 1 Iya, sampai iya. 3 tuh masih ada paket-paket dipaketin ininya. Semangat. Semangat. Terus alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Teh Maulina Fahmilita, apa kabar Teh? Terima kasih banyak. Ada Fat, terima kasih Fat, link Zoom-nya. Dari juga Bu Hera dan Teh Taufani Intanita. Belum ini ya, belum apa namanya. Boleh kalau misalnya apa namanya berkenan di aktifkan videonya biar kita bisa lihat-lihatan. Ini kita karena pembicaranya sudah hadir, Teh Maulinanya, kita mulai saja ya bincang-bincang kita, obrolan tepas kita pada malam ini. Seperti flyer yang sudah di-share itu, sharing session-nya berjudul Kekuatan Namun dan Belum. Nah, ini apa maksudnya? Ini menjadi pertanyaan ya. Barangkali apa namanya Bapak Ibu yang sudah membaca flyernya pasti bertanya ini maksudnya apa. Kemarin pas di-share tuh langsung wah ini bikin penasaran. Kekuatan namun dan belum. Baik untuk mengefektifkan waktu, saya buka aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba bil islami dino bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi sikni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru bergabung. Mudah-mudahan nanti makin banyak yang hadir malam ini supaya materi atau topik obrolan kita malam hari ini bisa lebih luas lagi manfaatnya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk yang sudah hadir bergabung. Terima kasih banyak juga yang langsung mengiyakan begitu saya WA. Teh pengennya sih yang pemenang presensi bulanan itu yang sharing gitu untuk obrolan tepas. Terus beliau bilang, iya siap saya mau. Padahal itu waktunya sudah mepet. Alhamdulillah terima kasih banyak sudah dimudahkan.
apakah maksud dari kekuatan namun dan belum kita akan bahas atau kita akan bincangkan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, terutama saya juga ya, saya belum tahu, belum kenal banget Teh Maulina Fahmilita karena terus terang beliau apa namanya? Perasaan saya baru bergabung ya beliau itu, baru bergabung dengan kita di KMB. Jadi saya juga belum tahu banget background beliau, terus berasal berasal dari daerah mana. Untuk supaya kita bisa kenal bersama, saya langsung persilahkan saja kepada Teh Maulina Fahmilita. Dan sebelum itu Bapak Ibu nanti yang meskipun sementara berlangsung obrolan kita, kalau ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang mau disampaikan terkait dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini, boleh langsung saja izin berbicara dan kita langsung dengarkan bersama. Jadi ini bukan seperti webinar atau presentasi yang formal, tapi ini layaknya kita duduk bersama terus kita berbagi apa yang kita kenal atau kita tahu, informasi apa yang kita punya tentang terkait topik kita malam ini. Oke, langsung saja saya persilahkan Teh Maulina Fahmilita. Silakan Teh. Baik, terima kasih Teh Wiwi. Ini manggilnya Teh-Teh semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama, saya minta maaf dulu. eh, kamera laptopnya sudah tidak optimal, jadi wajahnya nggak bisa muncul. Oh, sayang banget ya. Tapi sudah kelihatan kok wajahnya di flyer. Oke, Teh Wiwi, Pak Darmawan, Teh Rina, Teh Fatimah, Teh Pepi, Teh Valerina. Saya yang hafal cuman Teh Hera aja. Terus ada Teh Taupani, ada Teh Juleka juga. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin. Memperkenalkan diri. Saya memang baru bergabung di KMB. Kayaknya sudah setahun sih ya. Sudah setahun sepertinya. Dari 2023 kayaknya. Saya sekarang berdomisili di Pekanbaru. Agak deketan sama Pak Darmawan. Oh iya, Satu Pekanbaru. pulau. Iya. Satu pulau kami di di Kota Pekanbaru. Sebelumnya saya di Medan, Pak Darmawan, jadi Oh ya, lebih dekat 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 lagi. Aceh. Ya. Iya, pindah ke Pekanbaru akhir akhir November 2022 kemarin. Jadi saya 5 tahun di Medan, balik lagi ke Pekanbaru, sebelumnya di Padang, sebelumnya di Bandung, sebelumnya di Oh, Jakarta. Di bawah SK Bapak, saya oh, ASN ya. Kementerian Keuangan. Jadi Oh, muter-muter. Dan sekarang di Pekanbaru, tepatnya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Apakah ada Bapak Ibu yang pernah berhubungan dengan kantor ini? Semoga tidak. Karena seringnya kalau masyarakat umum berhubungan dengan kantor saya, berarti asetnya dilelang oleh negara gitu. Oh iya 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 iya. Moga-moga tidak ya, berarti kalau kalau punya utang piutang dengan bank lancar-lancar saja atau semoga tidak ada yang terlilit utang. Itu latar belakang pekerjaan saya, ibu 2 orang anak, anak saya laki-laki dan perempuan, yang satu di Bandung, satu di Malang. Eh, dan latar belakang pendidikan saya itu psikolog. Nah, karena psikolog, apa yang akan saya bahas hari ini nggak jauh-jauh dari dunia psikologi. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bisa nebak nggak dari judul itu kita akan ngobrolin apa gitu. Kalau kaitannya sama psikologi. Monggo aja kan tadi kata
Teh Wiwi ini obrol-obrol, tapi ada itunya ya, ada isinya gitu. Kira-kira dari judul yang tak tawarkan, karena kemarin saya di WA, lalu teh gini, oke baik. Biasanya apa yang dibahas? Bisa aja yang berkaitan sama tulisan gitu. Oh, tulisan saya yang kemarin itu topiknya sensitif, boleh diangkat gitu. Terus ternyata setelah didiskusikan, janganlah nanti muncul banyak polemik. Oh ya sudah, kalau gitu apa ya? Saya juga bingung. Tapi kemudian, oke, kenapa nggak nyoba ini? Jadi namun atau belum gitu. Kira-kira nih kalau dari sisi psikologi, ada nggak Bapak Ibu yang punya gambaran kita akan ngomongin apa? Kak Osvi kasih bocor. Teh Maulina, Kak Ada yang Osvi dari juga psikologi? backgroundnya sama ya, Kak Oke Osvi sih, ya. silakan. Wih, berarti ada ini ada teman saya nih biar bisa Ada, sambung. ada sama Bu Iin juga, cuman malam ini kayak Bu Yu belum hadir ya, belum masuk nih. Oke. Aku langsung ditembak ya. Apa ya? Eh, ada dugaan aja sih. Cuman kayaknya ini Hmm. menarik judulnya. Kekuatan namun dan belum. Apakah itu kaitannya kekuatan dari prokrastinasi? Bukan ya? Nggak Procrastination tahu sih. enggak. No clue, no clue. Wah. Silahkan saja Makin penasaran, dikembangkan. makin penasaran. Iya. Itu juga dadakan mau ngasih apa gitu, sekedar obrolan. Sementara kan secara pribadi saya belum tahu nih audiensnya gitu ya, tingkat heterogennya seperti apa, usianya berapa, Bapak Ibu orang yang sudah punya anak atau masih single atau banyak ibu yang bekerja. Ya biasanya gitu ya kalau mau Iya, ngasih obrolan nyampur teh, sesuatu. nyampur. Hmm. Jadi ya udah, tak pikir ini mungkin adalah topik yang kita semua pasti eh, pernah berada gitu di titik ini. Dan kalaupun misalnya eh, belum, semoga ini bisa menjadi informasi tambahan dan jika sudah mempraktikkan tentunya ini menjadi sebuah penguat gitu. Nah, berbicara karena saya bilangnya kekuatan namun dan belum, ini gara-gara saya baca buku mindset. Ada Bapak Ibu yang pernah baca bukunya Carol ini tentang mindset, buku yang cukup viral di dunia persikologian gitu. Mungkin Terina mungkin. Habis ini saya baca, Bu. Siap, baik. Jadi Tadi itu kekuatan saya belum ceritanya. Kekuatannya nah, adalah saya belum membaca. siap, nggak apa-apa. Apa eh, di mindset tersebut secara teori ya, secara teori selama ini orang cenderung berpikir bahwa eh, segala kesuksesan yang kita miliki itu pasti didukung oleh IQ gitu, oleh kecerdasan gitu. Jadi, nah terus kalau datang, katakanlah misalnya datang ke psikolog, terus diukur IQ-nya, terus sudah, wah IQ-nya sekian terus mandek di situ gitu. Lalu kemudian angka itu menjadi semacam apa ya namanya eh, batasan gitu, menjadi sebuah dinding yang kemudian jika ada hal-hal yang tidak bisa terwujud, ya kapasitas saya kan cuma segitu gitu ya. Jadi melihat bahwa eh, banyak hal yang terjadi itu didasari pada pemikiran bahwa saya adalah orang yang terbatas gitu. Nah, konteks ini dalam proses penelitiannya Garol Susan Dweck ini, kemudian beliau menyatakan bahwa itu adalah hal yang tidak tepat, sehingga lahirlah apa yang namanya growth mindset.
atau pikiran yang bertumbuh gitu ya. Di mana orang-orang dengan growth mindset ini dari hasil penelitian itu adalah orang-orang yang gigih. Jadi mereka gigih menghadapi rintangan, lalu sanggup merangkul tantangan, lalu melihat segala usaha itu sebagai sebuah jalan keluar, bukan sebagai untuk mengejar tujuan gitu ya, tapi sebagai sebuah jalan keluar dan mengatakan situasi-situasi yang penuh kritik itu sebagai sebuah media, sebagai sebuah ruang untuk belajar, dan punya kecenderungan untuk bisa melihat kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi gitu. Nah, ini beberapa poin yang kemudian dijabarkan sangat detail berdasarkan penelitian-penelitian di bukunya Carol ini gitu, di Growth Mindset gitu. Nah, pada prosesnya apakah setiap kita memiliki kemampuan untuk berpikir berkembang gitu. Kalau misalnya nih saya ini ya ajak diskusi aja Bapak Ibu yang ada di sini. Mbak Hera, selamat malam. Misalnya nih, Terina nih, Pak saya Terina aja lah biar satu geng gitu. Terina udah punya anak, udah nikah belum? Aku udah langsung nanya anak, udah nikah belum? Sudah, Bu. Sudah Sudah. 2 anak saya. Anaknya sudah 2. Umur berapa, Kak? Yang pertama akan masuk SMP, akan masuk SMA, lalu yang kedua akan masuk SMP. Ya, oke. Adik. Pernah nggak berkomunikasi dengan anaknya di mana si anak tidak mau melakukan sesuatu? Pernah, Bu. Nah, Dan kira-kira makin dia besar, makin banyak nggak maunya. ya sama gitu. Makin besar makin nggak mau dan makin besar makin nggak ngomong. Kadang lewat kayaknya kita patung gitu ya, disapa juga kagak gitu ya. Gitu. Nah, ketika misalnya kita berharap dia melakukan sesuatu, menyampaikannya, lalu dia ternyata tidak berkenan untuk melakukan itu, kalimat yang dia keluarkan seperti apa? Nanti, Nanti. bentar. Nah, itu. Nanti, bentar gitu. Pernah nggak dia mengalami kegagalan lalu bercerita? Pernah. Nah, Bu. kira-kira kalimat yang dia gunakan seperti apa? Misalkan ya di situasi waktu kita minta untuk dia melakukan sesuatu terus tidak dilakukan karena tadi dia bilang nanti, bentar. Akhirnya jadi terlambat. Terus ketika terlambat, dia akhirnya buru-buru mengerjakan itu. Nah, hasilnya tuh tidak seperti yang dia harapkan sebetulnya. Tapi dia harus segera mengumpulkannya. Nah, akhirnya dia mengaku dosa lah ke maminya gitu ya. Dia bilang, iya ya mam, harusnya begini, harusnya aku lebih jauh-jauh hari ngerjainnya. Ya, seperti itu. Jadi bercerita soal itu. Keren dong. Keren itu. Kalau misalnya dia bisa ngomong ke orang tuanya, dia bilang harusnya aku gini ya, atau kayaknya memang aku harus dengerin omongan mama, ngerjainnya dari kemarin-kemarin gitu. Nah, anak-anak dengan penggunaan kata yang seperti tadi Terina sampaikan, maka insya Allah gitu ya, dia berada pada lingkungan yang membuat dia bertumbuh. Jadi growth mindset-nya muncul gitu. Tapi bisa jadi juga anak-anak yang misalnya pada kondisi fix gitu ya. Jadi kayak kondisi yang tadi dia bilang, ini sih gara-gara
disuruh ini itu gitu. Atau aku tuh sebenarnya nggak bisa hal-hal yang dalam konteks negatif gitu ya, atau pada posisi dia menyalahkan sesuatu. Nah, disitulah kemudian eh, pola berpikirnya melekat pada kategori fixed mindset gitu. Nah, ini yang memang perlu untuk sama-sama kita dorong agar pola ini tidak bertumbuh dan berkembang, lalu dia menjadi seseorang yang akhirnya membuat pagar, membuat batasan, membuat apa ya eh, bubble sendiri gitu ya, sehingga dia tidak lagi lincah, tidak mampu untuk menaklukkan tantangan, kalau misalnya pakai bahasa teorinya seperti itu. Nah, apa hubungannya sama namun dan belum gitu? Kan ke sana ya ceritanya. Kira-kira Mbak Wiwi aja deh, apa hubungannya sama namun atau belum? Apa ya? Namun Apanya? em, belum Belum, belum belum masih belum belum dapat clue-nya, belum kebayang. belum kebayang. Atau Teh Fatimah, udah kebayang belum? Kan udah ngobrol nih. Apa ya? Aku belum punya anak gitu. Ah, oke, nggak apa-apa, oke. Mbak Eh, Teh Fatimanya Fatimah, berarti ya kalau nggak ngomong ke apa-apa. anak. Coba konteks ini pengalaman pribadi kalau begitu. Teh Fatimah sekarang posisi bekerja, eh, sudah Kerja. menikah, Masih eh, single dan bekerja. single dan bekerja. Nah, oh, wanita bekerja kan perjuangannya berbeda ya, karena kita masuk budaya patrilineal yang masih sangat ketat gitu. Kira-kira pernah nggak punya pengalaman kerja yang kemudian bikin lelah hati? Pernah. Nah, ketika hatinya lelah, Bahaya apa tuh. yang diucapkan? Yang diucapkan, Apa yang terbersit di pikiran? Ih, si bapak itu ya, gitu. Atau kok saya ngalami ini ya, atau apa gitu. Seperti apa kalimat yang melintas di pikiran atau mungkin diucapkan kepada teman curhat ketika bekerja, lalu kemudian ada kelelahan, ada kekecewaan, bisa jadi kecewa pada atasan, teman, ataupun sistem gitu. Kira-kira apa yang muncul? biasanya sih kayak bertanya-tanya kok bisa ya dia berperilaku seperti itu gitu. Oke. Berperilaku seperti itu, soal kayak gitu. Biasanya Terus ada bertanya-tanya seperti itu sih. kok dia bisa kayak gitu sih? Terus habis itu apa lagi? Terus habis itu biasanya, jadi biasanya kalau udah kayak gitu kan masuk ke lingkungan yang agak toksik tuh. Jadi aku Mm-mm. biasanya agak jaga jarak dulu gitu sih. Jaga Mm-mm. jarak, terus apa ya, istilahnya mundur dulu untuk bisa berpikir langkah berikutnya harus gimana gitu sih biasanya. Eh, Mundur dulu untuk apa? Untuk memikirkan langkah berikutnya. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Orang-orang yang dikategorikan memiliki pemikiran yang bertumbuh, mereka akan menjawab semua tantangan, gitu ya. Nah, mekanisme menjawab tantangan itu balik kepada karakternya masing-masing. Ada yang mereka begitu ketemu hambatan langsung nyingkirin gitu ya. Ada juga yang ketemu hambatan ngelihat dulu ini disingkirkan ke kiri atau ke kanan atau ke depan atau ke belakang gitu. Nah, kalau Mbak Fatima tadi mundur dulu untuk mikirin gitu ya, sehingga kemudian apa
punya langkah gitu ya, punya strategi barangkali untuk membuat penyelesaian atas masalah gitu. Nah, pada saat kita berada pada situasi yang penuh tantangan, pada situasi yang katakanlah tidak bikin nyaman gitu, lalu kita mundur kan tadi istilahnya Teh Fatimah gitu ya, mundur, tapi untuk memikirkan langkah berikutnya, maka pada posisi itu tingkat kepemilikan growth mindset-nya sudah sudah ada. Kalau misalnya saya bilangnya kayak gitu. Artinya Teh Fatimah adalah orang yang termasuk memiliki pemikiran bertumbuh. Pemikiran bertumbuh ini, Bapak Ibu, teman-teman, menjadi penting untuk kita bisa menjadi orang yang berkembang dalam kepositifan gitulah. Kalau sekarang itu banyak banget toksik, nah dengan kita melihat wah ini toksik nih, menghindar dulu lalu mencari strategi, memikirkan solusi, maka pada posisi ini langkah pertama yang berkaitan dengan mengembangkan growth mindset-nya itu Mbak Fatimahnya udah dapet. Apa itu? Fokus gitu ya. Jadi fokus pada tujuan. Ini tantangannya ini, oke, diam dulu, mikirin ini akan dihadapi, berarti menghadapi tantangan itu adalah tujuannya, maka fokus untuk memikirkan bagaimana mengejar tujuan tersebut. Oke, sampai pada titik itu Teh Fatimah mundur, lalu memikirkan, lalu apa? Apa lagi yang dilakukan terhadap kondisi tadi? Biasanya sih setelah memikirkan itu muncul beberapa opsi. Oke, sip. Lalu dari beberapa opsi itu dipilih yang paling ini ya, paling baik lah istilahnya gitu. Memunculkan beberapa opsi, lalu dari opsi itu dipilih, oh ini kayaknya yang paling gitu ya. Lalu dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, apa yang terjadi? Setelah dilaksanakan macam-macam sih sebenarnya. Ada yang masalahnya bisa langsung selesai, Oke. tapi ada juga yang ternyata pakai opsi yang ini tuh belum bisa selesai ya masalahnya. Nah, Jadi ketika beda-beda. dia belum bisa selesai, apa yang dilakukan? Cari alternatif yang lain. Oke, cari lagi alternatif lain gitu. Bisa jadi juga ketika opsi itu gagal, terus Teh Fatimah cerita sama yang lain, bisa jadi ada yang ngasih masukan. Mungkin nggak? Iya, mungkin. Iya, mungkin. Bisa jadi juga ada yang nyalahin. Sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Kenapa kayak gitu? Kan udah Dulu sih tahu nggak orangnya kayak dengerin, gitu. dulu sih nggak Kamu dengerin sih, gitu nah, biasanya. gitu kan gitu. Nah, ini adalah proses, Bapak dan Ibu, proses ketika kita menumbuh kembangkan kemampuan berpikir berkembang gitu ya. Tadi dilakukan, tapi terus kemudian muncul apa istilahnya? Opsi-opsi, berarti ada proses belajar di situ. Lalu opsi terbaik coba dilakukan. Oh, tapi ternyata katakanlah opsi itu gagal. Terima dulu kegagalannya gitu. Jadi, oke, setelah menerima kegagalan, maka kan kita harus menghargai proses yang telah kita lewati. Nah, begitu sudah sudah menerima kegagalan tersebut. Nah, tentunya kembali tadi Mbak Fatimah bilang, nyari lagi, mikirin lagi opsi baru, atau malah mungkin ngedengerin saran dan pendapat dari sekitar, atau malah mungkin juga nerima kritikan gitu ya. Nah, itu juga sebuah proses di mana kita mencoba mengembangkan kemampuan untuk menerima kritik dan saran, sehingga pada akhirnya
belajar, berproses, salah atau benar, belajar dari yang salah, berhasil atau gagal, belajar dari kegagalan, menerima masukan, menerima kritikan, menerima saran, lalu kemudian melaksanakan opsi terbaik sehingga tujuannya tercapai. Nah, pada posisi ini dengan mekanisme ini di mana tadi ada ada titik berfokus, ada titik belajar, titik menghargai proses dan sampai kemudian menemukan cara terbaik. Ini adalah sebuah pola untuk kita bisa membangun growth mindset. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah sampai di titik itu atau belum? Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu yang hadir di sini semua sudah sampai di titik itu, ya luar biasa gitu. Karena seringnya gitu ya, seringnya dengan seluruh model pendidikan di Indonesia dengan budaya yang ada di kita, kecenderungan kita untuk banyak dibatasi itu tinggi, sehingga ruang untuk membuat pikiran itu bertumbuh itu menjadi lemah gitu. Nah, balik lagi nih ke namun sama belum. Udah ketemu belum? Ini ceritanya akan berujung kemana? Gitu. Pak Darmawan mungkin, saya dari tadi ngobrol sendiri aja. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya sangat bagus ya, sesuai dengan backgroundnya psikolog ya. Jadi artinya memang bisa memaparkan tentang apa namanya, tentang growth mindset, kemudian karakter dan lain sebagainya. Saya terus terang aja menarik apa yang dibicarakan malam ini. Ada kata-kata kekuatan namun tapi belum. Itu suatu yang keren bagi saya, perlu tanda tanya gitu kan. Kekuatan yang mana, namunnya namun sampai level mana, kemudian yang belumnya sampai level mana belumnya kan gitu. Ini sesuatu yang menarik. Nah, tapi saya sebagai background dari seorang pendidik, saya ingin justru menyoroti daripada growth mindset ini. Siapa, Menumbuhkan Pak? mindset orang itu bukanlah suatu yang bisa didapat begitu saja seperti membalikkan telapak tangan, tidak. Melalui suatu proses yang panjang untuk membangun suatu mindset yang bagus. Sehingga bertumbuh kembang menjadi memang benar-benar memiliki mindset yang bagus. Sekarang apalagi dengan kondisi negara yang semeraut, mindset itu sangat negatif thinkingnya lebih banyak daripada positive thinking. Benar, Nah, ini kalau saya kaitkan dengan ini, orang berbicara tentang legislatif, alah itu apa itu? Orang bicara tentang dokter, itu apa? Semua jadi serba salah. Kapan kita membangun mindset yang bagus? Nah, ini perlu suatu art, suatu seni untuk memilah-milah permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kini sedang kita hadapi. Kenapa kok bisa itu jadi wakil presiden? Kenapa? Semua bersalahan. Bisakah menumbuh kembangkan mindset daripada bangsa Indonesia yang kita cintai ini? Nah, jadi untuk sementara saya limpahkan kepada teman-teman dulu. Ini sebagai pembuka dari saya untuk menambah cakrawala berpikir kita aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darmawan. Di sini Teh Pepi ngetik namun dan belum. Apa ada semacam pembelaan diri untuk mencari aman? Wah, Teh Pepi mana nih? Namun dan belum. Apakah hadir? Boleh dong bersuara. Atau yang ada di layar saya, Teh Julaika. Monggo, silakan. Apa ya? Masih belum kepikir sih, Bu. Belum kepikir, siap-siap. Tapi pernah ngedengar tentang growth mindset? Belum sih, Bu. Baru pertama kali dengar dari Bu Maulina. Oke. Teh Uyun? Aku baru gabung nih.
Hmm, Gimana Bu? Nyambung-nyambung aja ya. nyambung-nyambung aja, iya. Biasanya kan kita jago tuh nyambung-nyambungin gitu ya. Heeh, Pernah dengar cocok lagi. tentang growth mindset? Oh, iya iya iya. Open mind ya. Open Mm-mm, mind. mm-mm. Lalu kalau ada kesalahan nggak stuck, menjadikan kesalahan itu sebagai sarana belajar. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Apa Bu? Monggo, apalagi siap menghadapi tantangan, Oh punya iya. resilien yang tinggi, lalu juga menjadikan kesuksesan orang lain sebagai sebuah inspirasi gitu, nggak julid gitu ya. Kan kalau kata anak sekarang mah julitan gitu ya. Kalau orang dengan growth mindset ya mereka justru melihat apa-apa yang terjadi di sekeliling sebagai sebuah ruang untuk belajar gitu. Bu, biar nggak julid gimana Bu? Nah, biar nggak julid gimana gitu. Nah, ini salah satunya. Kenapa ada orang julid? Iya. Kita balikin. Kan levelnya mungkin dari level setengah sampai level 10 ya Bu. Oke, dari level setengah sampai level 10, eh, kira-kira tingkat kejulidan itu sering muncul. Nah, seperti apa gambarannya menurut Ibu Yun? Apanya? Orang julid itu munculnya Maaf nih, karena apa? aku kurang jelas. Suara saya kurang terdengar. Bu Yun, tapi suaranya jelas kok Bu Yun. Suaranya Bu Yun bagus, Iya. Iya, terdengar kok. jelas ya. Suara saya terdengar nggak, Teh Uyun? Jelas Ibu, jelas. Jelas. Oh iya, di sini yang lagi rame. Oh, Maaf. siap. Nah, eh, Bapak Ibu balik nih ke julid gitu ya. Kenapa sih seseorang julid gitu? Kalau misalnya kita bicara pada konteks growth dan fixed mindset, maka mereka-mereka yang memiliki kecenderungan julid ya adalah orang-orang yang menolak kritikan. Mereka yang mudah menyerah gitu. Nah, kalau balik lagi nih pada proses pembacaan atau mendalami karakter setiap orang, mereka-mereka yang punya kecenderungan fix dan tadi mudah menyerah atau menolak kritikan atau merasa terancam dengan kesuksesan orang lain, lalu muncul julidnya. Nah, pada posisi itu tentu kita akan berbicara tentang self concept gitu ya, konsep dirinya. Prosesnya berarti lebih banyak unsur negatifnya. Kalau tadi bahasanya Pak Darmawan gitu ya, negatif thinkingnya banyak gitu, sehingga kemudian lahirlah apa yang kita bahasakan tadi julid gitu. Cuman saya ingin balik lagi dulu ke karena tadi sudah ngomongin namun dan belum gitu. Dan ini adalah trik kalau misalnya tadi Pak Darmawan sebagai pendidik bilang bahwa tidak mudah untuk membangun sebuah growth mindset dan saya juga percaya tidak mudah tapi bukan tidak mungkin gitu ya Pak. Nah, Ya. ketika kita bersepakat bahwa ini eh, bukan sesuatu yang tidak mungkin, maka kita sudah masuk nih di gerombolan growth mindset gitu. Karena bagi orang-orang yang memiliki growth mindset, saya tidak bisa itu harus ditambah dengan kata belum. Bisa ketangkap maksudnya? Jadi ketika misalnya anak didik, Pak, gagal nih. Bukan gagal, belum berhasil.
Iya, iya, iya. Artinya Sedikit masih Kak. bisa, artinya Oh masih bisa iya, ditingkatkan gitu ya, Bu Lina betul. ya. Jadi, Maksudnya gini, misalnya memang saya belum bisa, namun saya nah, Nah, akan iya. terus ya, belajar ya, gitu ya. betul. Jadi ini kalau saya bilang sih apa sih kata-kata itu kuat ya. Iya, iya. Kalau kemarin istilah Matang. omon-omon yang suka bikin saya gondok, jadi jadi ke bawah suasana pemilu gitu. Sebenarnya setiap kata itu punya kekuatan yang luar biasa gitu. Baik. Coba Ya, Kak. bayangkan kita menghadapi anak yang sedang terpuruk, lalu dia bilang, saya udah gagal, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya bikin malu. Iya, Lalu kita masukkan kata namun, atau kita tekankan kata belum di kalimat yang dia munculkan, apa yang terjadi coba Bapak Ibu? Saya nggak bagus, saya nggak bisa. Lalu kita bilang, tenang, belum. Maksudnya apa? Kamu bukan nggak bagus, belum. Sehingga jadi ketika kekuatan belum, apa kepercayaan dirinya muncul kembali gitu ya, Bu. betul, kepercayaan dirinya muncul, ruang dia untuk membangun semangat muncul gitu ya. Jadi kan mendobrak pagar-pagar yang tadi dia teriakkan karena dia merasa gagal, dia merasa tidak berhasil dan sebagainya gitu. Nah, eh, Ya, ini sejatinya yang mau tak sampaikan. Jadi kekuatan namun dan belum itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk bisa memunculkan dua kata ini dalam hal memberikan ruang bertumbuh, kalau itu ya, ruang bertumbuh bagi anak-anak, bagi kita sendiri pun ya, sebenarnya. Jadi misalnya Teh Fatimah, kok bisa ya Bapak itu kayak gitu? Nah, itu kan pada posisi mencari salahnya di orang lain, kan gitu. Nah, iya, ketika iya. kita mencoba merefleksi ke diri sendiri, lalu menemukan sesuatu yang negatif, coba tempelkan namun atau belum ini. Nah, kita Iya, akan iya. bisa mendobrak lagi kungkungan emosi negatif yang tadi ada di sekitar kita, sehingga kelihatan ada sinar baru yang muncul gitu ya, sehingga kemudian bisa kelihatan jalan keluar atas permasalahan. Itu ternyata, namun dan belum teh. Iya. Itu Teh Wiwi, Bu Hera Iya, apa kabar? Ini muncul lagi. Kabar baik, Alhamdulillah. Apa kabar, Pak Lina? Baik, baik. Boleh sedikit baik. cerita nggak Iya, Boleh, iya. Ya, namun boleh. itu? mangga, mangga. Saya jadi ingat ini anak saya yang kedua kan boarding school ya. Eh, Sekarang semester 2. Itu pengalaman pertama dia dan pengalaman pertama saya juga ya melepas anak tidak di rumah. Boarding. Apa namanya, di SMP dia terbiasa mudah mendapatkan nilai bagus gitu ya. Ternyata setelah boarding dia ke sekolah di mana di situ kumpul anak-anak pintar gitu dari seluruh Indonesia gitu. Jadi Yang di Insan Cendikia ya? iya, Oke, iya, siap, ya, siap. dia sebenarnya saya tahu sejak masuk pun dia sudah melabel secara tidak sadar mungkin ya melabel dirinya I just got lucky to be there gitu karena yang lain pintar semua katanya udah levelnya udah di atas banget gitu. Tapi dan dia sempat terpuruk di 3 bulan pertama gitu karena yang biasanya mudah mendapatkan nilai, contohnya misalnya matematika tuh 90 tuh biasa gitu ya di SMP, di sini tuh untuk mendapatkan nilai sesuai minimalnya itu istilahnya apa ya? KKM gitu ya? Iya, KKM. Ada istilah lain baru sekarang, saya lupa namanya. Nah, itu sulit sekali gitu. Dan sebenarnya dia tidak sendiri gitu. Teman-temannya seangkatannya pun sama gitu. Karena saya lihat dia adaptasinya kan berarti adaptasi keluar rumah, satu adaptasi tinggal di asrama, adaptasi belajar dengan teman-teman
yang dari banyak daerah gitu ya. Untuk satu poin adaptasi aja banyak sekali gitu yang harus dia lakukan. Sebenarnya saya tidak meminta dia nilai bagus sih gitu. Jadi pertanyaan setiap komunikasi selalu pertanyaannya, are you happy there gitu. Sehat nggak gitu, happy nggak, jadi nggak pernah nanya nilai gitu, tapi dia merasa apa ya, kecewa dengan dirinya gitu, oh saya nggak bisa. Nah pada saat dia bilang saya nggak bisa matematika gitu, saya tahu sebenarnya itu bukan nggak bisa, tapi dia sedang beradaptasi. Jadi saya iniin gini, bisa dan tidak bisa itu, ini sebenarnya nggak tahu ya, minta pendapat teman-teman yang psikolog di sini, betul apa salah kalau saya seperti ini. Setiap kali anak saya bilang nggak bisa tentang sesuatu dan saya tahu dia belum berusaha, saya selalu bilang gini, bisa tidak bisa itu ada di kepala. Ketika kita mengatakan tidak bisa, ya menjadi tidak bisa gitu. Tapi kalau kita bilang bisa, itu bisa, hanya bisanya beda-beda. Misalnya matematika misalnya, aku bisa, tapi aku harus belajar 3 kali lebih sering daripada teman sekamarku misalnya gitu. Aku bisa, tapi aku harus latihan 2 kali lebih sering dari si X yang memang jago gitu di bidang itu gitu. Nah, seperti itu. Ini mungkin ya kekuatan belum itu kali ya. Ini saya main tebak aja. Seperti itu, Kak. Itu gimana nih dari menurut Mbak Lina? Kalau is it betulkah gitu ketika bukan mempush tapi memberikan dia intinya sih supaya dia bangun dulu dari keterpurukannya, terus bilang bahwa aku bisa gitu, tapi aku perlu waktu gitu. Aku bisa tapi aku perlu latihan lebih keras gitu. Iya. Apa yang tadi diilustrasikan sih menurut saya itu adalah salah satu cara gitu ya untuk membangun proses berpikir bertumbuh tadi, jadi growth mindset gitu. Karena memang kalau misalnya tadi Bu Era menggunakan istilah kata-kata itu ada di pikiran gitu. Dan begitu kita mengucapkan kata-kata, dia akan mengunci pikiran. Itu yang salah satu yang digarisbawahi oleh Carol gitu. Jadi bagaimana kita memilih kata itu akan berdampak pada pencapaian tujuan. Wah, segede itu. Luar biasanya kata-kata gitu. Jadi kalau misalnya aku tidak mampu ya, pada posisinya ketidakmampuan itu telah melumpuhkan proses berpikir gitu. Ya sudah, keterimanya adalah ketidakmampuan gitu. Tapi kalau aku belum bisa, maka pada belum bisa itu ada sebuah ruang usaha yang tumbuh yang kemudian bisa memunculkan semangat untuk lebih lebih baik atau bergerak lagi. Dan tadi Mbak Hera ceritanya menggunakan kata tapi gitu ya. Jadi kamu bukan tidak bisa matematika, tapi mungkin butuh butuh effort 2 kali lebih besar dari temanmu. Dan pada prosesnya penggunaan kata tapi atau namun itu juga akan mendorong agar bubble yang diciptakan oleh kata-kata negatif tadi bisa didobrak gitu. Dan itu pilihan yang baik sih menurut saya gitu. Karena ketika anak masuk ke boarding school, banyak hal yang harus dia sesuaikan gitu. Tidak saja dari pola belajar dia, berhubungan dengan teman-teman, mengatasi kerinduan, membangun kemandirian, banyak. Apalagi kalau ibunya juga nangis ditinggalin anaknya gitu kan. Itu kan tambahan yang lain gitu. Tapi intinya anak-anak yang masuk boarding school perlu kita pahami bahwa mereka melakukan penyesuaian yang luar biasa dan selama dia menyadari ketertinggalan dia itu sudah sebuah growth mindset menurut saya. Tinggal bagaimana kita kemudian membangun dengan kata-kata positif bahwa dia sejatinya bisa dan sekarang sedang bergerak menuju ke sana. Demikian.
Bu Ya, Rina. makasih. Ya betul ya kekuatan kata-kata itu ya. Alhamdulillah memang semester 2 ini terlihat gitu. Setelah dia menemukan pola belajarnya, menemukan celahnya gitu ya. Seperti balik lagi ke dirinya gitu. Dirinya sendiri yang kemampuannya muncul gitu. Iya betul ya Iya, kekuatan kata-kata. Ya, thank you Mbak Lina. sama-sama Bu Hera. Begitu Bapak Ibu, teman-teman. Jadi yang paling sering saya temukan kalau di konseling itu gitu ya, terutama orang tua nih yang membawa anak-anak korban bully di sekolah gitu ya, yang ayah ibunya mungkin tidak tahu kalau dia dijuluki A, dijuluki B gitu. Atau mungkin sepertinya di keluarga sendiri juga ada pola untuk menggunakan, mungkin maksudnya menyemangati, tapi kemudian yang terjadi membandingkan. Mungkin maksudnya menyemangati, tapi penggunaan kata semangatnya dengan tone negatif gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sejatinya akan mengurung anak-anak kita, diri kita sendiri juga, karena kita juga menggunakan kata-kata itu akan mengurung kita dan membuat pola pikir yang seharusnya bertumbuh menjadi fix. Cukup banyak sih saya kan karena di kantor juga gitu. Setiap awal tahun kita menandatangani kontrak kinerja, lalu bawahan saya akan bilang, Bu, ini apa target saya nggak ketinggian, nggak tercapai. Luar biasa, sampai akhir tahun nggak tercapai, saya tolong dengan cara bagaimanapun nggak dapet gitu. Sehingga kan saya bilang mohon maaf di Islam ya, saya refer ke ilmu ke agama saya. Terus setiap kata juga doa gitu ya. Jadi pastikan kita tetap memilih kata yang baik gitu sehingga kita berada dalam lingkaran kebaikan gitu. Kira-kira seperti itu sih Bapak dan Ibu. Gimana Baik. Mbak Wiwi? Ini makin hangat pembicaraan kita, obrolan kita malam ini. Kita waktunya masih ada 10 menit lagi karena kita tadi mulainya agak telat ya, sesuai dari jadwal. Barangkali bisa satu lagi ya, Bu Maulina. Teman-teman ada yang mau sharing atau berbagi? Bu Yun barangkali, Silakan. atau Teh Desi, Tenita barangkali. Permasalahan di anak-anak atau di keluarga. Kadang-kadang saya juga bertanya gimana ya membandingkan kalau saya Teh Maulina, Bu Maulina anak sudah remaja gitu. Kadang-kadang kalau yang di awal tadi ya ngobrol dengan Kak Ospi, mungkin anak-anak tuh nggak pengen bilang nggak mau, tapi kalau remaja saya bilangnya gini, iya bun, tapi nggak dikerja-kerjain juga gitu. Jadi Yang penting kadang-kadang udah direspon gitu ya. iya, jadi dia kalau yang Kak Ospi tadi anaknya bilang nanti. Nah, kalau remaja saya tuh nggak, dia selalu bilang iya gitu. Tapi misalnya kalau Kak itu ininya diangkat nak, ya kos kakinya jangan di lantai misalnya. Iya bun, tapi sehari 2 hari gitu ya saya biarin. Gitu. Masih ada di situ. Luar biasa. Tapi nggak pernah bilang nggak mau, selalu iya gitu. Iya, tapi nggak dikerjain gitu. Dan Nah, terus sama iya, Teh Wiwi nggak ngapa-ngapain juga. Kak, saya pikir gini Bu Lina, kalau misalnya awal-awal gitu ya, misalnya kadang-kadang kan mingguan saya cek lemarinya gitu. Awal-awal itu ayo kita beresin bareng gitu kan. Terus ditempatkan misalnya kaos kaki di sini, pakaian dalam di sini, ini gitu. Terus nanti seminggu kemudian udah nggak di tempatnya, udah udah acak gitu ya. Kali 2 kali. Nah,
selanjutnya itu saya tinggal bilang, ayo itu dirapiin lagi lemarinya, nanti pusing sendiri loh kalau nyari apa, ada yang terselip atau apa. Iya Bun, iya, iya, gitu-gitu aja. Nanti saya cek lagi, masih begitu. Saya ingatkan lagi, mana janjinya katanya, iya, tapi nggak diberesin juga, nggak dikerjain. Iya ini mau, sejam, 2 jam, 3 jam, sampai besok pagi saya cek, gila belum? Atau misalnya ganti spray gitu ya, dikasih tahu di awal, ganti spray gitu, terus iya Bun, ya nanti saya cek masih spraynya itu, ayo Kak itu juga spray nggak bisa nanti dicuci juga udah terlalu nggak bisa bersih maksimal kalau sudah kotornya lama gitu ya, sebulan udah nggak diganti-ganti. Terus, ya Bun ini mau gitu. Nah nanti setelah itu dia buka, tapi nggak dipasang-pasang yang bersih. yang barunya nggak dipasang sampai disuruh lagi. Iya, ini mau sehari 2 hari deh. Jadi nggak pernah bilang nggak mau. Iya, tapi kerja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi saya juga udah pernah nanya sama teman yang menulis buku pendidikan remaja. Terus aja diingetin terus. Iya, emang terus diingetin, tapi lama-lama lelah juga gitu ya. Nanti kalau udah gitu, sudahlah ibunya yang ngalah, diambil lagi gitu. Itu bisa sampai seminggu 2 minggu gitu. Kayak gitu. Iya. Cukup banyak ya yang seperti itu. Iya. Anak-anak, terutama mereka yang remaja, yang menurut mereka ada urusan yang jauh lebih urgen dibandingkan hal itu. Bener, Gitu. iya bener banget. Gampang lah, nanti juga paling lama-lama mama beresin gitu kan. Dan anak-anak sekarang yang luar biasanya itu mereka ya saya sih kalau menggunakan kalimat ini kurang bagus ya. Tapi kondisi yang terjadi di kita dengan gempuran berbagai informasi gitu ya, anak-anak yang sekarang itu kan cenderung cepat untuk membaca situasi gitu. Nah, Iya. ketika mereka punya kemampuan membaca situasi yang cepat, secara tidak sadar mereka akhirnya memanfaatkan kita. Nah, di sisi ini sih menurut saya hal yang paling penting ketika kita membersamai anak itu adalah disiplin. Iya. Bukan berarti keras gitu, tapi memiliki kesepakatan. Jadi kalau saya boleh contohkan, saya mendisiplinkan anak. Salah satu caranya adalah jika dia tidak melaksanakan apa yang kami sepakati, ya dia harus menerima hukuman. Nah, Iya. hukumannya dia yang pilih. Jadi di Iya. awal kesepakatan kalau kamu tidak patuh ini, kamu dapat hukuman ya gitu. Nah, hukumannya apa ya? Kamu tulislah apa hal-hal yang kamu tidak sukai. Oh, nyikat kamar mandi misalnya. Jadi dia akan bikin daftar hal-hal yang tidak dia sukai dan kita akan bersepakat itu akan menjadi sebuah punishment gitu ketika mereka tidak memenuhi hal-hal yang menjadi kewajibannya gitu. Nah, seringnya kita ibu, terutama ibu, saya juga Iya. sangat sering mengalami karena merasa bersalah meninggalkan anak bekerja kan gitu ya. Jadi Iya. cenderungnya agak lebih apa istilahnya itu agak lebih longgar gitu. Nah, hanya kan akhirnya berdampak dengan kondisi mereka yang cepat tanggap, mereka akhirnya berpikir, wah nanti diselesain tuh sama ibu, nanti juga diberesin sama mama gitu. Nah, sehingga jawaban iya itu hanya sebagai sebuah respon positif untuk membuat ibu tidak berbicara lagi. Iya bener. Iya. Nah, tapi kemudian ya dia akan Biar sibuk langsung lagi diem dengan gitu. betul. Kita kan ketika dia bilang iya Bu, iya Ma, santai Bun, selesai nih kan sering kayak gitu Iya. jawabannya. Kita sudah merasa direspon dan itu selesai gitu ya. Nah kalau misalnya ya nanti kita ingatkan lagi, nanti kita ingatkan lagi.
Saya pikir pada anak-anak yang masih bisa kita bentuk dengan disiplin reward punishment, barangkali bisa diterapkan hal yang seperti itu, Wiwi, sehingga kemudian mereka tahu mana tugas, mana kewajiban, mana yang harus, mana yang segera, mana yang bisa ditunda, kayak gitu. Siap. Iya, iya betul banget. Kayak gitu. Baik, ini kita sudah di jam 8.37, kita 3 menit lagi ya sebelum mengakhiri. Izinkan, kalau tidak ada lagi barangkali atau masih ada, Mangga? Elvi, ada yang mau disampaikan, Teh Ria? Teh Lia, halo Teh Lia, udah sampai rumah Teh? Udah, Itu yang udah tadinya sampai mau rumah. jadi moderator ya? Iya, Siap. udah sampai rumah Teh Lia? Iya, baru sampai rumah nih. Oh, alhamdulillah. Nyimak tadi di jalan. Bagus ya. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan ya obrolan tepas bulan Februari malam ini. Ada beberapa yang menarik menurut saya yang dikutip dari apa yang sudah disampaikan oleh Teh Maulina tadi, bahwa orang yang memiliki kemampuan growth mindset itu punya kemampuan untuk menjawab setiap tantangan. Kemudian kemampuan untuk menjawab tantangan ini tergantung karakter dari masing-masing orang ya. Tadi ya sudah sama Kak Fat tadi itu sharingnya. Kemudian pikiran bertumbuh ini juga menjadi penting untuk bisa berkembang dalam kehidupan. Setiap kata mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan ketika seorang terpuruk dan merasa gagal dan kemudian kita sampaikan dua kata yang menguatkan tadi, itu yang namun dan belum, maka dua kata ini bisa memberi ruang tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain untuk bertumbuh. Kemudian yang terakhir, hal penting dalam membersamai adalah disiplin, bukan keras tapi membuat kesepakatan, dan anak diberi kesempatan untuk memilih sendiri. Kalau misalnya melanggar kesepakatan itu, dia boleh memilih hukuman apa yang harus dia jalani gitu ya. Betul. Betul banget, luar biasa, Teh Wiwi. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hadir bersama di sini, bersilaturahmi dan berbagi banyak sekali kata-kata ya, kata-kata yang menguatkan. Benar banget. Kita di sini seperti mendapatkan banyak insight dan banyak apa namanya, seperti habis di charge gitu ya, bahwa sebenarnya ketimbang kita bilang aduh saya gagal gitu, kita bisa memakai dua kata ini, namun dan belum. Artinya kita memberi kesempatan pada diri kita untuk bertumbuh, belajar lagi dan memberi semacam kekuatan gitu untuk bisa bangkit jika kita jatuh. Begitu Bapak Ibu, kita sampaikan doa terbaik kita untuk Ibu Maulina Fahmilita yang sudah berkenan berbagi ilmunya malam hari ini, khususan untuk beliau. Al-Fatihah masalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan Bu ya kan. Semoga kita bisa bertemu kembali di obrolan tepas mendatang. Sehat-sehat semuanya. Mohon maaf banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Ibu Maulina. semua. Terima Bapak kasih Fatin. semuanya. Elvi, Bu Hera, apa kabar? Karna, Pak Darmawan, makasih banyak ya. Bu Hera, Bu Fatin semua ya. Iya. Sehat-sehat semua. Fatin pamit. Elia. Desi, Teh Taufani, Yulaika. Bu Hera.
Kak Fatima, makasih banyak ya. Bu Elvia, Selamat istirahat Pak semuanya. Darmawan, makasih semua. Jadi kemarin aku bawa di sini loh.